dan dengan penuh semangat. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua yang kami rasakan pagi hari ini. Ketika kami membuka mata, menghirup udara segar, melihat mama, papa, cici, koko, adik, dan keluarga yang lain, itu merupakan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini, kami akan memulai pelajaran agama. Meskipun kami harus belajar jarak jauh, guru-guru ada di sekolah dan kami para murid ada di rumah. Ini adalah sebagai cara untuk mengantisipasi menyebarnya virus corona. Bapa dalam surga, kami akan mengikuti kegiatan belajar jarak jauh ini dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan setiap tugas dengan bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang secara bersama-sama. Untuk teman-teman yang tidak tahu lagunya, Miss akan putar lagunya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Seperti yang Miss Badia sudah sampaikan, pembelajaran kita hari ini adalah tentang Allah pembaru hidupku. Nah, Miss ingin bertanya, siapa yang sudah pernah mendengar kata pembaru? Siapa di antara kita yang tahu arti kata pembaru? Kata pembaruan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebuah cara atau proses pembuatan untuk membarui sesuatu. Karena kita belajar tentang Allah pembaru hidupku, maka kita akan lihat apa tujuan kita mempelajari materi ini. Yang pertama adalah agar kita mampu melihat dan menceritakan perbuatan bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Yang kedua adalah kita akan melihat dan menjelaskan kemahakuasaan Allah dalam kehidupan bangsa Israel melalui hakim-hakim. Anak-anak semua, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan diawali dengan membuka Alkitabnya. Bacaannya diambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 23. Sekali lagi, bacaannya diambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 23. Ayo, kitab Hakim-Hakim ada dalam kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Pinter. Kitab Hakim-Hakim ada dalam kitab Perjanjian Lama. Gimana? Sudah ketemu atau belum? Oke, Miss Badia kasih waktu 1 menit. Hebat nih, anak-anak sudah bisa menemukan. Bacaan kita hari ini, Miss sudah minta untuk dibaca pada tanggal 19 Maret 2020. Bahkan, Miss kasih 6 pertanyaan. Masih ingat tentang apa? Sepertinya sudah pada lupa ya. Sekarang, Miss akan cerita biar ingat lagi Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 23 kira-kira bercerita tentang apa ya? Namun sebelum Miss cerita, Miss mau teman-teman janji. Janji untuk apa? Salah satunya adalah janji untuk mendengarkan dengan baik. Janji? Baiklah, Miss akan mulai. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 23 menceritakan tentang situasi yang sedang dihadapi oleh orang Israel. Situasi seperti apa? Apa sama seperti situasi yang dialami oleh Yusuf dalam pelajaran 4?
di mana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sehingga saudara-saudaranya tega menjual Yusuf? Tentu saja bukan. Sebelum Yosua meninggal, bangsa Israel telah bersepakat untuk menyembah Allah. Allah yang mana nih? Tentu saja Allah yang telah mengeluarkan nenek moyang mereka dari tanah Mesir. Mesir? Teman-teman, ketika Miss menyebutkan Mesir, apa yang teman-teman ingat tentang Mesir? Betul sekali, tempat di mana Yusuf dijual menjadi budak, tempat Yusuf dipenjara, dan pada akhirnya Yusuf menjadi penguasa. Namun sayang, apa yang telah mereka sepakati atau janjikan kepada Yosua tidak ditepati. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada Baal. Tentu saja apa yang dilakukan orang Israel tidak baik. Karena orang Israel ingkar janji, mereka mendapat hukuman. Sedih sekali ya. Ketika Tuhan menghukum mereka, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada orang Israel. Ketidaktaatan bangsa Israel mengakibatkan mereka mengalami kekalahan atas musuh-musuh mereka. Apa yang membuat mereka kalah? Apa disebabkan orang Israel tidak punya pasukan yang besar? Bukan. Orang Israel tidak bisa berperang? Bukan. Apa dong alasannya? Yaitu tadi, Allah marah kepada orang Israel. Allah juga bisa marahkah? Tentu saja, tapi marahnya Allah ini mau menunjukkan bahwa Allah sayang kepada mereka. Tapi kita mau lihat bersama, dalam kemarahannya Allah, Allah tetap menunjukkan kasihnya dengan cara menghadirkan hakim. Hakim? Hakim yang dimaksud bukan hakim yang sering teman-teman lihat di televisi, yang memberikan keputusan mengenai hukuman yang akan diterima seseorang. Hakim yang dipilih oleh Allah akan bertugas untuk memberitahu bahwa Allah sayang kepada orang Israel. Lalu dengan kehadiran para hakim, apakah orang Israel bisa berubah? Ternyata tidak, teman-teman. Justru orang Israel melakukan apa yang mereka sukai. Wah, orang Israel ternyata sikap hidupnya tidak baik. Mereka lupa kalau mereka pernah dihukum. Bahkan karena orang Israel tidak mau berubah, Allah membiarkan mereka hidup di antara bangsa-bangsa yang tidak menyukai mereka. Teman-teman, satu pertanyaan sederhana buat kita bersama-sama. Apa yang dilakukan orang Israel boleh kita contoh? Betul sekali, kita tidak boleh contoh. Anak-anak semua, kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, ketidaktaatan orang Israel menunjukkan orang Israel gagal melakukan perintah Tuhan. Dan ketidaktaatan itu juga mengakibatkan orang Israel mendapat hukuman. Sedangkan kesimpulan yang kedua adalah kehadiran hakim-hakim menunjukkan bahwa Allah ingin memperbaharui kehidupan bangsa Israel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Kami mau berjanji menjadi anak-anak yang taat dalam segala hal. Bapa, kami mau berdoa untuk negara Indonesia yang pada saat ini cemas, khawatir karena penyebaran virus corona. Kami mau hidup bijaksana dengan menjaga tubuh kami. Kami juga mau berdoa untuk negara-negara yang dinyatakan penduduknya terpapar virus corona, sukacita dari Tuhan yang akan selalu menolong mereka agar tetap bersukacita dalam masa-masa sulit yang dihadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembelajaran hari ini telah